Selamat sore Pak Sastra. Selamat sore Pak Putu. Apa kabar Pak Putu? Terkadang baik Pak. Bagaimana kan Pak Sastra sendiri gimana kabarnya? Kare sehat juga Pak Putu. Iya, ada apa ya Pak ya? Bapak tiba-tiba minta bertemu ini. Sepertinya Bapak lelah sekali saya lihat dari permukaannya Pak. Oke Pak Putu. Hari ini jam mengajar lumayan padat Pak. Dari jam pertama sampai jam 8. Cuman kita istirahat untuk makan aja. Dan juga jam terakhir tadi saya sedikit ada Ah, permasalahan di kelas Pak Putu. hmm, ada kenapa Pak ya yang bisa yang membuat Pak Sastra jadi seperti agak beban sepertinya ini Pak? Seperti ini Pak Putu. Tadi ketika mengajar di kelas jam terakhir, siswa yang saya ajar itu hampir semua sih mereka kurang dalam belajar. Makanya saya bingung tadi Pak Putu, agak kelelahan juga jadi. Hmm, jadi masalahnya karena apa? Siswanya tidak fokus. Nah, Iya Pak Putu. reaksi Pak Sastra sendiri gimana Pak menghadapi hal seperti ini Pak? Iya sih, eh, ketika menghadapi siswa seperti itu ya agak mengelus dada sih Pak Putu, agak sedikit Hmm, ya lumayan kecewa sih dengan anak-anak dan seperti itu. Tapi hmm, ya sedikit saya maklumi juga karena itu kan juga di jam terakhir mungkin saja mereka lapar atau sudah mau pulang dan juga pasti saya yakin juga mereka sudah kelelahan ya Pak Putu. Akan tetapi ini Pak hmm, Putu, kondisi seperti itu kan tidak harus setiap hari kayak gitu. Makanya kan biar ada perubahan juga, biar nanti jam hmm, terakhir itu juga bisa belajar dengan baik dan fokus. hmm. Jadi jadi apa yang terjadi Pak sebenarnya apa? Jauh dari harapan Bapak ya, dari harapan Ya anak itu, benar, kondisi anak yang sekarang. Hampir tiap hari sepertinya Pak ya, tidak cuma nggak boleh satu jadi hari pahit saja. Pak Putu. Oh, gitu. Nah, terus harapan Bapak itu seperti apa sih anak-anak yang fokus itu Pak? Kalau saya sih berharap kalau siswa itu fokus ya ketika saya mengajar mereka memperhatikan. Terus ketika Hmm, saya memberikan pertanyaan, banyak yang merespon dengan iya. angkat tangan, dengan Mhm, berpendapat atau mau maju ke depan. Dan juga mmm, ketika saya memberikan umpan balik terhadap hasil yang mereka kerjakan, mereka juga ada komentar lah gitu Pak Putu. Tidak mhm, melempem seperti sekarang, di jam terakhir ketika saya mengajar ya mereka diem aja. mhm, mmm, jadi Liga Sastra itu karena jam siang, karena situasi lapar, jadi, anak-anak itu tidak fokus, tidak konsentrasi, terus, itu yang terjadi setiap hari, Hampir sepertinya setiap menjadi hari satu Pak Putu. kebiasaan Pak ya? Iya. Jadi itu sepertinya menjadi satu kebiasaan bagi anak-anak jadinya Pak ya? Ya benar, benar sekali Pak. Nah, terkait dengan hal yang Pak Sastra bisa lakukan mungkin ada yang membuat Pak Sastra jadi kesel atau menjadi gimana emosi mungkin dengan seperti hal dengan keadaan seperti ini Pak. Kalau kesel iya Pak Putu. Kalau kesel iya sih. Kenapa kesel? Karena kan kita merasa seperti tidak diperhatikan. Tapi Iya. karena saya tahu gimana kondisi siswa dari pagi mereka belajar juga, ya rasa kesal itu saya pendam sih Pak Putu. Saya maklumi bahwa mereka juga capek gitu. Jadi nggak masalah sih, nggak masalah. Iya. Emang Pak benar sekali Pak. Dewasa ini kita harus menyesuaikan proses pembelajaran Pak ya dengan situasi anak-anak, dengan keadaan. Ya tidak tidak serta merta kita harus ya marah atau gimana Pak ya. Karena memang untuk apa mengetahui kebutuhan siswa itu memang kita wajib tahu apa sih yang dibutuhkan siswa itu. Nah, jika keberhasilan Bapak mengajar dari situasi seperti ini, kira-kira skala prioritasnya berapa, Pak?
Antara 1 sampai 10 gitu, Pak? Kalau dari keadaan dan situasi real yang saya alami, dari satu Mhm, sampai ya paling mhm. tidak 6 lah, 6 lah Pak, 6 sampai 7 lah kira-kira Pak Putu kalau tingkat keberhasilannya. 6 sampai 7 Pak, ya, Ya dengan maksimal maksimal 7 lah. situasi iya, dengan situasi anak-anak seperti itu ya, lumayan sih, Pak, lumayan. Artinya sudah ada interaksi juga sih, walaupun baru 2 orang murid, Pak, ya. Iya, Mhm. karena anak-anak sekarang ya memang mungkin mereka, apa, pelajarannya mungkin terlalu berat, mungkin bagi mereka ya, mungkin ya. Tapi untuk, apa, untuk mengakali ini, Pak, situasi yang seperti ini, kira-kira apa yang bisa Pak Sastra lakukan, Pak, ya? Pak Putu, saya sih sempat Mhm, berpikir kayak gini Pak Putu, kan hampir setiap hari ini, saya sering dapat jam mhm, terakhir dengan posisi siswa yang juga sama seperti yang saya mhm, sampaikan tadi, program khusus. Saya sih sempat berpikir kayak gini untuk merubah, gimana cara mengajar saya. Salah satunya mhm, adalah, saya sempat berpikir juga apakah saya perlu melaksanakan penyegaran misalkan iya, dengan menggunakan pada saat pelajaran, menyegarkan pikiran siswa yang kayak gitu Pak Putu, agar mhm, nanti, siswa itu bisa kembali fokus lah, biar ada jeda iya, dia. Selain itu iya, juga Pak iya, Putu, ini masih rencana sih, masih rencana yang akan saya lakukan agar nanti bisa menarik minat siswa dalam belajar nanti terutama di jam-jam akhir dan menggunakan ice breaking juga mungkin saja saya akan memberikan, video pembelajaran nanti Pak Putu, video pembelajaran yang interaktif Pak Putu, agar nanti mhm, ketika iya, belajar iya, iya, selain dengan saya sebagai pamongnya nanti atau yang mengarahkan, juga ada video pembelajaran di mana ketika siswa belajar, dia juga ikut memainkan, video itu atau ikut berinteraksi dengan, video pembelajaran yang akan saya buat seperti itu Pak Putu rencananya. mhm, mungkin seperti kuisi, seperti gitu, Pak, ya, Nah, mungkin yang ya betul melibatkan sekali Pak Putu. siswa, seperti itu, Pak, ya? Oke. Bagus sekali, Pak, idenya itu. Nah, tapi dengan ide itu, Pak, ada ada hambatan yang apa alami untuk melaksanakan kan ini baru gitu pelaksanaannya Ya, nanti ke depan. ya benar Pak Putu. Ide itu memang bagus sebenarnya, tapi dari segi kemampuan rasanya sih saya belum bisa mencapai secara maksimal untuk melaksanakan itu. Makanya saya berpikir juga saya harus perlu bantuan nih Pak Putu. Saya Iya, harus, mencari bantuan kepada teman-teman yang lain di sekolah yang paham terkait dengan teknologi juga, terutama kan terkait dengan pembuatan pelajaran yang interaktif itu. Karena, kalau dari segi kemampuan IT saya masih kurang, jadi ya saya perlu banyak mhm, diskusi nanti teman-teman di sekolah. Dan juga kayak gini Pak Putu, karena ini baru rencana juga terkait dengan pelaksanaan ice breaking, jujur nih Pak Putu, saya kalau di kelas jarang melaksanakan ice breaking, jarang sekali Pak Putu. Makanya makanya ketika saya berencana untuk buat ice breaking di kelas, saya harus belajar juga Pak Putu. Ya saya harus belajar nah, mungkin dengan, teman-teman di sekolah, sama yang pembina ekstra iya, pramuka biasanya. Pada saat iya, pembinaan iya, ekstra pramuka kan sering melaksanakan itu. Mungkin aja saya mhm, nanti akan berguru lah ke teman-teman iya, pembina iya, ekstra, agar benar, kita benar. nanti bisa membuat breaking yang menyenangkan gitu Pak Putu. Ya, gitu. Berarti dari hambatan yang, Bapak alami, ternyata sudah ada solusinya juga yang, Oke, sudah saya yang pikirkan sih kita sebenarnya. rencanakan ya. Heeh. Nah, dari apa yang sudah direncanakan kira-kira yang mana yang segera akan Bapak laksanakan ya? Kalau yang laksanakan, yang pertama, pastilah, Iya, saya gini dulu, mendekati teman-teman yang suka melakukan ice breaking, terutama yang pembina-pembina pramukanya, belajar iya, dulu di sana. Atau bisa juga mencari itu kan banyak itu Pak Putu, ice breaking yang iya, bisa iya. di KTM lah, agar bisa nanti Mhm, menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan dan siswa kembali fokus. Nah, selain itu juga Pak Putu, saya juga akan
belajar ke teman-teman yang fitur IT ini, terutama fitur IT terkait dengan Iya. pembuatan pembuatan video pembelajaran. Semoga nanti saya bisa melaksanakan dengan baik agar nanti, Mhm. bisa untuk menghadirkan pelajaran yang menyenangkan dan siswa tetap fokus meskipun jam. Iya. Iya, benar sekali, Pak. Yang namanya ice breaking pasti bisa memberikan penyegaran anak-anak ya, penyegaran kembali kepada anak-anak di sela-sela pembelajaran yang mungkin begitu padat gitu. Nah, dari obrolan kita hari ini sudah terlihat jelas, Pak, apa yang jadi permasalahannya, hambatannya, serta solusinya yang sudah ditawarkan serta sudah jelas apa yang akan dilakukan. Begitu ya, Pak ya? Ya, benar sekali, Pak. Iya. Apa namanya itu? Terus dengan seperti ini Pak, apa namanya? Berarti menyesuaikan dengan situasi kelas saat itu dari obrolan hari ini, apa yang sudah Pak Sastra bisa peroleh ya? Oke, luar biasa sekali Pak Putu. Dari obrolan kita hari ini sebenarnya sih harus menerapkan ide-ide yang kita diskusikan tadi itu Pak Putu. Di sini untuk membuat sebuah kembali fokus, saya harus bisa membuat pembelajaran yang menyenangkan ya, salah satu tadi dengan Iya, menghadirkan ice breaking di sela-sela pembelajaran, apa mungkin awal pembelajaran ataupun di akhir hmm, pembelajaran ataupun kombinasinya seperti Pak Putu. Dan selain itu iya, juga pada saat proses pembelajaran, iya, kalau bisa sih saya harus hadirkan, video pembelajaran yang interaktif agar nanti siswa bisa reaktif dan aktif nanti dalam pembelajaran. bagus sekali Pak idenya Pak. Ya langsung Nah, ke arah bisa berlangsung itu Pak Putu. nah kira-kira kapan Pak ya akan dilaksanakan nih Pak? Kalau eksekusinya sih karena ini saya juga Hmm, baru tahap belajar, kemungkinan ya nih kalau di pertemuan berikutnya kelas-kelas yang lain kalau eksekusinya pasti kita langsung kayak Pak Putu. iya, Kita iya, langsung saya eksekusi nanti pada saat pembelajaran, serta kalau pembuatan pelajaran mungkin ini butuh proses karena saya perlu belajar juga ke teman-teman yang iya, lain, menyiapkan materi yang bagus, kontennya juga iya, apa, iya. pemilihan aplikasi apa, agar nanti salah. Nah, Pak. Hmm. Ya, jadi pas gini Pak, ya, akhirnya apa yang akan menjadi rencana Pak Sastra akan langsung dieksekusi. Itu memang sangat penting Pak untuk membangkitkan kembali semangat anak-anak belajar Pak ya. Apa yang direncanakan harus segera bisa dilaksanakan karena agar nanti bisa dilakukan evaluasi proses selanjutnya Pak. Seperti itu Pak ya. Benar sekali Pak Putu. Nah, kira-kira ada yang ingin disampaikan lagi Pak? Iya Pak Putu, karena kebetulan juga kita ngobrolnya santai sekali dan Iya. juga yang juga sudah mendapatkan ide dari apa yang sudah kita diskusikan dan kebetulannya lagi Pak Putu ini sudah jam pulang ternyata Pak Putu. Iya Jam benar pulang sekali. juga. Tadi juga sempat di WA sama istri, "Cepetin pulang Pak," gitu. Ya sudah, Ya, iya. saya harus pulang Ya. sekarang Pak Putu. Saya Ya. mengucapkan terima kasih ya Pak Putu atas waktunya Pak Putu, sudah bisa mendengarkan curhatan saya. Nanti asungkare apa yang kita diskusikan ini kita laksanakan. Saya laksanakan juga Pak. Oh, ini sama-sama Pak Sastra tidak apa-apa. Nanti kalau nanti ada lagi hal yang ingin dibicarakan boleh kok Pak. Bapak mau Oke, hubungi saya lagi. Dan terutama ini Pak saya juga ingin mendengar nanti Pak gimana hasilnya setelah Bapak melaksanakan itu nanti oke pasti siap Pak Putu. bisa menjadi siapa tahu nanti bisa menjadi inspirasi Pak untuk saya dan rekan-rekan yang lain bahwa ada ide-ide baru untuk kembali menyemangati anak-anak semangat lagi belajar di jam-jam siang itu Pak. Iya, Oke. iya iya Ya Pak. Pak Putu, Mari terima kasih kalau atas waktunya Pak Putu. Nanti kita bertemu lagi di lain kesempatan setelah saya mempraktekkan apa yang kita diskusikan. iya sama-sama Pak Sastra. Oke, Selamat terima kasih sore. Pak Putu. Sampai lagi. Oke. Ya, stop dulu. Dah, Pak. Sekarang berarti Oke. refleksi Pak nggih. Nanti ya setelah selesai. Saya selesai semuanya langsung rasanya. Nah, kita siap. Hah? Langsung. Langsung.
langsung Oh, langsung rekaman. Oh iya, boleh. secara setelah ini langsung saya merefleksi apa yang sudah Pak katakan nanti tadi Heeh. sebagai Iya. sebagai sebagai quotes-nya. Ikutnya. Oh iya ya. Tadi Sama saya isi pertanyaannya berarti ya, refleksi. iya. Oh, berarti dari alur cerita yang baik Pak Iya. Putu, saya akan coba langsung aja Pak Putu nggih. Iya. Saya akan coba merefleksi apa yang sudah kita Iya. paparkan tadi dengan aspek Mm-mm. kucingnya terkait dengan alur cerita. Yang pertama adalah tadi Pak Putu sebagai coach itu sudah bisa menggiring saya sebagai kunci untuk bisa menyelesaikan tujuan tujuan obrolan kita hari ini. Itu yang Iya. Iya. pertama. Terus yang kedua terkait dengan pengidentifikasian permasalahan. Nah, di sini Mm-mm. kalau yang saya alami ya Pak Putu sebagai kunci dengan Pak Putu sebagai coachnya, sepertinya nih kalau menurut saya sepertinya untuk pertanyaan-pertanyaan yang Pak lontarkan Iya. masih ini apa namanya itu masih belum maksimal untuk bisa menggali terkait dengan identifikasi permasalahan yang akan disampaikan olehnya seperti itu Iya. Pak Iya. Putu. Nah, untuk terkait dengan pengidentifikasian rencana aksi, pertanyaan-pertanyaannya sudah Pak Putu sampaikan, serta terkait dengan pertanyaan berbobot untuk tanggung jawabnya sudah dengan menanyakan bahwa apa yang akan saya lakukan, ya apa yang sebagai rangkuman dari kesimpulan pembicaraan hari ini itu sebagai tanggung jawab, terus mengkonfirmasi terkait dengan apa yang dibicarakan dengan coachnya. Terus selain itu Pak Putu, ini kan ada refleksi terkait dengan apa yang Anda rasakan saat meeting kan. Nah, refleksinya, Iya. kalau perasaan saya ketika saat meeting itu ya lumayan agak lega sih sebenarnya, karena kan dari meeting itu kita bisa berbagi ide, berbagi inspirasi terkait dengan apa yang akan dilakukan Mm-mm. untuk menyelesaikan permasalahan yang ada gitu, dengan permasalahan mencari solusinya. Seperti itu sih Pak Putu yang bisa Oke. yang sampaikan. Tadi ya apa ya? Ya, maaf juga sih tadi cuma agak gini jauh dari skenario yang kita lakukan. Saya juga Sama sih. jadi ya, kelabatan juga nyari sampai di mana ada dia gitu. Ya, karena jadi giliran saya Pak. Oh ya, Ya, tapi satu ini ada satu menit refleksi lagi. juga dari Pak, ini Pak, refleksi dari Bapak sendiri, itu kan perlu juga Pak, Bapak sampaikan Pak, refleksinya, refleksi Kita dirinya Pak, yang lebih yang sendiri. apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan yang kayak gitu. Oh iya ya. Nah, yang kalau menurut saya sih Pak, ini tadi eh, gini apa namanya, yang terberjalan dengan baik ya sedikit kegugupan itu hilang, tidak terlalu gugup Pak. Kita agak tidak terlalu kaku, cuma yang perlu diperbaiki tadi dari saat saya memberikan umpan balik itu dengan Bapak jawabannya cuma singkat Pak, jadi saya agak kebingungan lagi untuk menggali pertanyaan Bapak lagi. Oh iya. Sebenarnya kalau dalam teknik kucing ini sebenarnya yang paling banyak berbicara itu yang si kuci Pak. Sikut itu cuma memancing aja. Oh iya, terus gimana Pak? Itu dari si kuci yang lebih banyak menyampaikan ide-idenya dia gitu ya Pak. Itu yang perlu diperbaiki. Dalam kondisi hadir penuh sih udah ada, kita dengan mendengarkan dengan jawab nih iya oh